Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan bersama-sama beribadah. Kita akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan lagu "Dengar Dia Panggil Nama Saya". Oh, giranglah, oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah, oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, oh, giranglah, haleluya. Oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah, puji Tuhan. Oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, oh, giranglah, haleluya. Oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Anak-anak, tadi sudah mendengarkan lagu "Dengar Dia Panggil Nama Saya". Anak-anak dipanggil oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, anak-anak siapkan hati dan pikiran terfokus kepada Tuhan dan buka Alkitabnya. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami rindu akan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kami hikmat, biarlah kami dapat mendengarkan firman Tuhan dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Kita baca bersama-sama ya. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus." Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang.
tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semua ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah yang mendengarkannya. Nah, anak-anak, tadi di dalam firman Tuhan 1 Korintus 12 ayat 1-11, Tuhan telah memberikan karunia kepada kita semua yang percaya kepadanya. Tuhan memberikan karunia. Karunia adalah anugerah. Anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Ya, itulah anugerah yang besar dari Tuhan. Nah, anak-anak, ada contoh, ada seorang anak diajak menyanyi di gereja. Anak ini susah sekali. Setiap diajak, dia menjawab, saya tidak bisa menyanyi. Karena dia kemampuannya menari. Nah, anak yang mengajak itu menjadi kesal. Nah, anak-anak, kalau kita mengajak teman kita untuk menyanyi di gereja, karena dia tidak mau, kita tidak boleh memaksa. Karena apa, anak-anak? Karena anak itu punya alasan. Karena tadi dia tidak mampu menyanyi, tapi mempunyai kemampuan untuk menari. Karena kalau pelayanan itu dipaksakan, pasti tidak mendatangkan sukacita, baik bagi yang dipaksa maupun yang memaksa. Setiap orang yang diajak pelayanan tidak mau, pasti mempunyai alasan. Nah, alasan tadi anak-anak ya, mungkin satu, ada alasan anak yang tidak mau diajak mempunyai alasan karena ia belum benar-benar merasakan kasih Tuhan. Yang kedua, anak tidak mau diajak melayani karena memang kemampuannya bukan pada pelayanan yang ditawarkan tadi. Ya, seperti yang anak diajak menyanyi di gereja tadi. Nah, anak-anak, setiap orang, setiap anak melalui kemampuannya dapat melayani Tuhan. Misalkan anak-anak SDK BPK Penabur Cimahi dari kelas 1 sampai kelas 6 diberi karunia oleh Tuhan, potensi atau talenta oleh Tuhan. Ada yang bisa menyanyi, ada yang bisa menari, ada yang bisa memainkan musik.
Contohnya memainkan piano, memainkan keyboard, memainkan gitar, memainkan biola. Ada juga yang bisa memainkan tamborin. Nah, itu semua adalah karunia dari Tuhan. Karunia yang diberikan oleh Tuhan bisa anak-anak gunakan untuk melayani Tuhan. Baik melayani Tuhan di sekolah maupun di gereja. Saat anak-anak beribadah bersama-sama, lalu anak-anak memberi persembahan pujian, memainkan musik, anak-anak menari, memainkan tamborin, itu semuanya sudah melayani Tuhan. Perbedaan talenta satu dengan yang lain yang Tuhan berikan tidak boleh kita gunakan untuk menyombongkan diri kita, melainkan untuk saling mendukung, saling melengkapi, dan bersama-sama untuk menyampaikan kasih Allah kepada semua orang sesuai dengan potensi atau talenta yang Tuhan berikan. Kepada siapa? Kepada kita semua. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh mengatakan bahwa dirinya paling hebat. Tuhan berikan karunia yang tidak sama, tetapi semuanya bagian dari tubuh Kristus. Potensi yang Tuhan berikan kepada anak-anak, kepada orang tua kalian, kepada ibu kepala sekolah, kepada bapak ibu guru, untuk saling melengkapi. Tidak boleh untuk saling bersaing. Tetapi mari kita saling berkolaborasi untuk menghasilkan karya-karya yang indah supaya hidup kita menjadi baik dan berarti untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan mengajarkan supaya kita hidup di dalamnya. Kita semua diciptakan Allah di dalam Yesus Kristus untuk satu tujuan, yaitu melakukan perbuatan baik, bukan bersaing, bukan berseteru, bukan saling menjatuhkan. Dalam tubuh Kristus terdapat berbagai suku bangsa, tetapi oleh darah Kristus kita sudah dipersatukan dalam satu keluarga kerajaan surga. Nah, anak-anaknya, begitu besar karunia Tuhan. Anak-anak, kita harus ingat ajaran Tuhan Yesus. Kita hanya perlu mengenali potensi yang kita miliki dan kita kembangkan. Kita harus terus belajar untuk menjadi lebih baik. Bukan menjadi lebih baik dari orang lain, tetapi menjadi lebih baik dari kita yang kemarin. Nah, itu ajaran Tuhan Yesus. Ibu pulang dari firman hari ini, 1 Korintus 12 ayat 1-11. Kita hanya perlu mengenali potensi yang kita miliki dan mengembangkan. Kita harus belajar untuk menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih baik dari orang lain, tetapi menjadi lebih baik dari kita yang kemarin. Be the best of you. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan yang Maha Kasih, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Begitu indah firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kami supaya kami dapat menggunakan potensi yang Tuhan berikan untuk memuliakan nama Tuhan dan supaya dapat menjadi berkat bagi orang lain ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk orang tua kami Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan hikmat, kemampuan untuk membimbing kami supaya kami dapat hidup memuliakan Tuhan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pekerjaannya. Kiranya Tuhan juga berikan hikmat, biarlah apapun yang dikerjakan menjadi berhasil ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami juga tak lupa berdoa untuk Ibu Kepala Sekolah kami, berdoa untuk Bapak Ibu Guru kami. Kiranya Tuhan juga berikan hikmat, biarlah apa yang dilakukan berdasarkan takut akan Tuhan, dan kiranya Tuhan juga berikan kemampuan kepada Bapak Ibu Guru kami untuk membimbing kami, mengajar kami, walaupun melalui pembelajaran jarak jauh ya Tuhan, tapi kami yakin Tuhan akan berikan kemampuan kepada Bapak Ibu Guru kami, biarlah mengajar dengan penuh sukacita. Dan kami juga berdoa untuk kesehatannya ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa biarlah Tuhan berikan kreativitas untuk Bapak Ibu Guru kami, sehingga apa yang diberikan dapat kami mengerti dan dapat kami gunakan untuk masa depan kami dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin negara kami, dari presiden, wakil presiden, para menteri, dan para jajarannya ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga berikan kemampuan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, yaitu tentang COVID-19 ya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kemampuan, biarlah dapat diselesaikan dengan cepat ya Tuhan, sehingga kami dapat beraktivitas dengan Bapak Ibu Guru kami, dengan teman-teman kami, dengan saudara-saudara kami secara normal ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para medis yang menangani orang-orang yang terkena COVID-19. Kiranya Tuhan juga berikan hikmat para medis yang merawatnya, sehingga yang terkena COVID-19 Tuhan sembuhkan. Tuhan Yesus, begitu juga bagi orang-orang yang sakit, kiranya Tuhan juga jamah, Tuhan sembuhkan. Tuhan Yesus, kami juga tak lupa berdoa bagi orang-orang yang mengasihi kami dimanapun mereka berada. Tuhan juga berikan berkat sukacita. Tuhan, doa ini kami serahkan hanya di tangan kasih kuasa-Mu ya Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami yang kami lakukan, baik melalui perbuatan yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja ya Tuhan, baik melalui tutur kata kami maupun tingkah laku kami yang tidak berkenan di hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dunia boleh katakan
bangsa Bembang.